Ada tak pihak timnas Indonesia yang menghubungi Sadil baru-baru ni, maybe untuk join timnas Indonesia? Tidak ada. Persoalan timnas semua, saya rasa semua berjalan dengan baik. Semua banyak pemain baru dan semua berkualitas baik, dan semua bermain di Eropa. Jadi itulah contoh yang baik buat kita anak bangsa Indonesia untuk seperti mereka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta sepak bola untuk Indonesia, khususnya pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Oke, ketemu lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Ini ada beberapa video yang mau saya reaksi ya, diantaranya itu yang tadi jadi video pembuka, yaitu masalah tidak dipanggilnya atau belum dipanggilnya Sadil Ramdhani dari klub Malaysia ya. Waktu itu dia bermain cukup bagus, cukup reguler juga bermain di timnya, tapi sampai saat ini Sadil belum dihubungi oleh pihak PSSI, atau mungkin tidak masuk dalam skemanya Patrick Kluivert, saya tidak tahu. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, yang pada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Erick Thohir sudah kirim 6 surat ke klub Eropa untuk ikuti Piala Presiden. Ya, Piala Presiden dikabarkan sudah menyurati 6 klub ya. Ada FC Twente, Venezia, Oxford, kemudian FC Vidender, Nech, Nijmegen, kemudian ada Almere City. Ya, karena Piala Presiden tahun ini di bulan Juli nanti, di tahun 2025 akan mengundang tim-tim dari Eropa, teman-teman. Ya, ada dari Asia kemungkinan, dari Eropa maupun dari daerah lain ya. Teman-teman kebayang nggak kalau Persib Bandung nanti akan berhadapan dengan Borussia Mönchengladbach, atau Palermo berhadapan dengan Dewa United, Malut berhadapan dengan FC Dallas. Ini sangat menarik teman-teman, karena mengundang tim dari Asia, Eropa, Amerika teman-teman. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Let's go. Pak Erick juga memang sebenarnya wacananya seperti itu ya. Piala Presiden itu akan mengundang beberapa tim dari luar negeri, diantaranya ada Oxford yang tadi dibilang sama si abang tadi. Klub yang ada pemain Indonesianya itu katanya mau diundang ke turnamen Piala Presiden ini. Menurut saya ini makin seru ya kalau memang hal itu benar terjadi gitu. Nanti klub-klub Indonesia bakal lebih dikenal lagi di luar negeri kan. Mungkin berita-berita ke luar negeri juga ini kan pasti bakal heboh gitu ya kalau klub-klub luar ikut turnamen di Piala Presiden ini, soalnya mungkin pasti disorot oleh media-media luar, sehingga tim-tim Indonesia juga bisa terkenal nanti di luar negeri gitu ya. Seperti hanya Persib Bandung, Dewa United yang langganan. Sudah bagus ya tim-tim yang sudah membangun timnya dengan luar biasa, dengan dananya, dengan fasilitasnya. Ya mungkin jauh mereka bakal lebih jauh. Jangan kalau misalnya fasilitasnya komplit ya jangan jauh-jauh lah. Kita lihat JDT aja gitu kan di Malaysia, dia kan udah berapa 11 kali meraih juara gitu ya. Berarti dengan adanya pembinaan dan fasilitas yang baik itu, terus dengan juga keuangan yang sehat, itu pasti akan melahirkan tim yang bagus juga ya. Oke, kita lanjut. Eliano Reinders, El nggak masuk skema Sintayong, El ketutup nama kakak. Memainkan laga ke-100-nya bersama Zwolle tadi malam melawan PSV Eindhoven. BTW sorry nih atas keterlambatan ini, sorry nih. Eliano bermain sebagai seorang bek kanan, bermain 90 menit, dan membantu Zwolle mengalahkan sang pemuncak klasemen Eredivisie, yaitu adalah PSV Eindhoven. Dan di match tadi malam, Eliano ditonton langsung sama asisten pelatihnya El Bintang Laut, yaitu adalah Danny Lanzat. Dia udah nyampe Belanda lagi, kapan baliknya? Sehat-sehat pak. Ini kalau dilihat-lihat ya si Eliano ya, setelah memperpanjang kontrak sama Zwolle, yang sebelum perpanjang kontrak, dia itu sering banget main di menit 85, 89.
sekarang tuh jadi sering banget starting dan bermain full. Dan gak tau ya boy, ini mungkin preferensi aja. Kalau gue pribadi lebih suka ngeliat dia di posisi menyerang ya, winger, gelandang serang, dibanding seorang wingback. Ada yang mikir yang sama gak sih? Dan bisa-bisanya pemain sebagus Eliano ini dulu dibilang sama Sintayong, El rotasi, El serba salah. Itu begini boy, Eliano belum cukup bagus untuk timnas Indonesia. Tuh ya lo yang kira gue ternak-ternak Sintayong nih. Lu kira gue gak pernah apa kritik-kritik Sintayong? Kocak lo. So, selamat Eliano untuk caps ke 100-nya. Semoga bisa menjadi legend di Zwolle. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Oke, karena pelatih yang sekarang dia menginginkan pemain-pemain yang bermain reguler di timnya itu yang akan diambil ya. Soalnya kan kalau misalnya dia bermain reguler, dia terus-terusan bermain, otomatis segala kemampuannya akan terasah untuk nanti dia bisa bermain di tim nasional. Kalau misalnya timnya aja udah nggak dipakai, apalagi untuk tim nasional gitu kan, mungkin berpikirnya seperti itu. Patrick Kluivert itu teman-teman, atau mungkin juga dia punya penilaian lain ya. Lanjut. Jay Itzes kemungkinan bakal kehilangan ban kapten timnas Indonesia. Joy Palupesi disebut-sebut jadi kandidat kuat buat ngegantiin Itzes karena faktor pengalaman dan kedekatan sama Patrick Kluivert. Palupesi udah pernah jadi kapten di 3 klub Eropa, Heracles Almelo, Groningen, dan Lommel SK. Umurnya juga udah 31 tahun, lebih dewasa dibanding Jay Itzes yang baru 24 tahun. Dari segi kepemimpinan bisa dibilang lebih matang. Klik link di bio gua kalau mau nonton aksi timnas. Palupesi pernah dilatih Kluivert di FC Twente U21, jadi kemungkinan ada faktor kedekatan yang bikin Kluivert bakal lebih percaya ke dia buat mimpin timnas di laga-laga besar. Tapi kalau gue sih masih lebih milih Jay Itzes ya, karena dia punya leadership yang udah kelihatan jelas di lini belakang. Kalau menurut kalian gimana nih? Oke, kalau menurut saya cuma kehilangan ban kapten itu tidak masalah ya. Yang penting jangan sampai kehilangan poin. Yang penting kita jangan sampai kehilangan kepercayaan dari masyarakat pendukung sepak bola Indonesia, itu yang penting. Tapi udah belum tentu juga si Jay Itzes itu tidak menjadi kapten ya, belum tentu. Walaupun iya ya nggak apa-apa, cuma kehilangan kapten aja kok, nggak kehilangan yang penting itu jangan kehilangan poin aja, menurut saya jangan kehilangan kepercayaan, itu yang paling penting. Gua akhirnya tersadarkan salah satu syarat dipanggilnya Garuda Calling adalah menit bermain di klub. Dan ternyata banyak juga loh pemain timnas kita yang tidak dapat menit bermain di klub, bahkan minim sekali. Sebelumnya kita ada dapat bocoran dari Bapak Arya Sinulinga mengenai spekulasi Garuda Calling itu akan dikumpulkan di tanggal berapa. Ternyata hamin seminggu dari match, berarti di tanggal 20 kita match lawan Australia. Otomatis di tanggal 13 Maret itu sudah mulai Garuda Calling atau pemanggilan para pemain. Gua kasih tahu dulu untuk menit bermain di sini itu diambil setelah match melawan Arab Saudi. Jadi sebenarnya belum fair secara keseluruhan pemain, cuman ini cuman gambaran sebagian besarnya aja. Ada 2 nama pemain yang gue bilang ini masuk dalam pertimbangan untuk Garuda Calling, bukan dicoret atau nggak dipanggil, tapi masuk dalam pertimbangan, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk. Bisa dilihat Marcelino Ferdinand ini baru aja bermain 165 menit untuk klub Oxford United. Sementara Rafael Struijk baru bermain 167 menit untuk Brisbane Roar. Sementara ada nama Sadil Ramdhani yang sudah memainkan 670 menit. Tapi apakah Sadil ini akan dipanggil? Gua ragu. Dan ini dia Nathan John, salah satu pemain yang udah gue bilang harus hati-hati karena belum mendapatkan menit bermain dari Swansea City. Lalu ada Sean Patinama yang baru memainkan 160 menit untuk klubnya KAS Aupen. Sementara untuk Pratama Arhan mendapatkan 354 menit selama di Bangkok United, Sandy Walsh 330 menit, dan Tom Hay 712 menit. Dan gua kasih tahu lagi, ini possibility-nya masih 50-50, jadi jangan overthinking dulu, kita tunggu aja nanti di tanggal 13. Oke, ternyata betul kan, menit bermain di klub itu menjadi tolak ukur bagi pelatih kita ini yang baru ini ya. Tapi mudah-mudahan mereka bisa segera mendapatkan menit bermain yang banyak ya, tim-tim pemain-pemain kita di klubnya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.